Louis Vuitton adalah brand fashion paling elit mewah berkelas dan salah satu yang paling mahal di dunia. Hari ini, CEO Bernard Arnault adalah orang terkaya nomor 2 di dunia per video ini dibuat. Enggak terlalu beda jauh sih sama Elon Musk kalau saham Tesla turun, seharusnya Bernard Arnault kembali ke nomor 1. Tapi tahu enggak sih, perusahaan ini dimulai sama seseorang yang enggak teredukasi dan bahkan pernah jadi gelandangan selama hampir 3 tahun. Louis Vuitton memang salah satu orang yang benar mulai dari nol sampai jadi kaya raya. Tapi ternyata perusahaan yang dibangun Louis Vuitton ini mengalami banyak sekali kontroversi, mulai dari tokonya yang hancur karena perang Prancis-Rusia hingga perebutan saham perusahaan. Jadi kok bisa sih dari bisnis keluarga yang kecil, LV jadi perusahaan konglomerat yang menguasai brand elit ternama dunia hari ini? Louis Vuitton adalah seorang pria kelahiran Prancis yang lahir pada tahun 1820. Ia lahir dari keluarga miskin dan pernah menjadi tunawisma. Namun, dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia berhasil membangun sebuah perusahaan yang sukses dan menjadi ikon fashion dunia. Masa kecil dan awal karier Louis Vuitton lahir di sebuah desa kecil di Prancis bernama Ancay. Ia lahir dari keluarga miskin dan pernah menjadi tunawisma. Pada usia 14 tahun, ia meninggalkan rumah dan pergi ke Paris untuk mencari pekerjaan. Di Paris, Louis bekerja sebagai magang di sebuah bengkel pembuatan koper. Ia belajar dengan cepat dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Pada usia 22 tahun, ia membuka bengkel pembuatan kopernya sendiri. Kesuksesan Louis Vuitton. Louis Vuitton segera menjadi terkenal karena kualitas produknya yang tinggi dan desainnya yang inovatif. Salah satu inovasinya yang paling terkenal adalah penggunaan bahan kanvas monogram untuk membuat koper. Koper kanvas monogram Louis Vuitton sangat populer di kalangan bangsawan dan orang kaya. Hal ini membuat bisnis Louis Vuitton semakin berkembang pesat. Pada tahun 1880, Louis membuka toko pertamanya di luar Prancis, yaitu di London, Inggris. Toko ini semakin meningkatkan popularitas Louis Vuitton di seluruh dunia. Keberhasilan Louis Vuitton setelah meninggal dunia. Louis Vuitton meninggal dunia pada tahun 1892. Namun bisnisnya tetap terus berkembang dan sukses. Anak Louis, George Vuitton, melanjutkan bisnis ayahnya dan membawanya ke level yang lebih tinggi. George memperluas bisnis Louis Vuitton ke berbagai negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 1987, Louis Vuitton bergabung dengan Moet Hennessy untuk membentuk LVMH, salah satu perusahaan barang mewah terbesar di dunia. Hingga saat ini, Louis Vuitton tetap menjadi salah satu merek fashion mewah paling terkenal dan dicari di dunia. Produk-produknya selalu menjadi simbol status dan kekayaan. Demikianlah kisah sukses Louis Vuitton dari tunawisma menjadi ikon fashion dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah. Perlu kerja keras, tekad, dan inovasi untuk mencapai kesuksesan. Apakah kamu punya pertanyaan tentang kisah Louis Vuitton? Silakan tulis di kolom komentar. Dari cerita tentang Louis Vuitton, kita dapat belajar beberapa pelajaran penting di antaranya. Yang pertama, kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah. Louis Vuitton lahir dari keluarga miskin dan pernah menjadi tunawisma. Namun dengan kerja keras, tekad, dan inovasi, ia berhasil membangun sebuah perusahaan yang sukses dan menjadi ikon fashion dunia. Yang kedua, kerja keras dan tekad adalah kunci kesuksesan. Louis Vuitton tidak pernah menyerah pada impiannya untuk menjadi pengusaha sukses. Ia bekerja keras dan pantang menyerah, bahkan ketika ia menghadapi berbagai kesulitan. Yang ketiga, inovasi adalah kunci untuk bertahan hidup dan berkembang. Louis Vuitton selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas produknya dan memenuhi kebutuhan konsumen. Inovasinya yang paling terkenal adalah penggunaan bahan kanvas monogram untuk membuat koper. Berikut adalah beberapa pelajaran tambahan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Jangan takut untuk mengambil risiko.
Louis Vuitton berani mengambil risiko untuk meninggalkan rumah dan pergi ke Paris untuk mencari pekerjaan. Keputusannya ini akhirnya membawanya pada kesuksesan. Berpikiran positif dan optimis. Louis Vuitton selalu berpikir positif dan optimis, bahkan ketika ia menghadapi berbagai kesulitan. Sikap ini membantunya untuk tetap termotivasi dan berjuang untuk mencapai tujuannya. Jangan lupa untuk bersyukur. Louis Vuitton selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Sikap ini membuatnya selalu merasa bahagia dan termotivasi untuk terus bekerja keras. Kisah tentang Louis Vuitton adalah sebuah kisah inspiratif yang mengajarkan kita bahwa kesuksesan dapat diraih dengan kerja keras, tekad, inovasi, dan sikap positif.